Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi AS maupun Cina. AS dan Cina ingin memperbesar pengaruhnya di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia membela salah satunya dalam konflik perebutan hegemoni di Indo-Pasifik. Sepenting itu peran Indonesia di kancah geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Masalahnya bagi AS dan Cina, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Non-blok menjadi politik luar negeri Indonesia. Non-blok bukan berarti Indonesia tak memihak. Non-blok berarti Indonesia memihak pada perdamaian. Meski Indonesia berteman baik dengan Rusia, namun Jakarta tetap mengutuk invasi ke Ukraina. Di PBB Indonesia menyatakan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran atas nilai-nilai berbangsa bernegara. Inilah contoh arti non-blok itu. Setelah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Joko Widodo bertandang ke sana. Di Rusia bertemu Presiden Vladimir Putin, dan di Ukraina bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Jokowi menyampaikan agar pertempuran segera dihentikan dan mengedepankan diplomasi. Indonesia siap menjadi mediator antara kedua belah pihak. Di sini Republik menunjukkan lagi apa itu arti non-blok, memihak ke perdamaian. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dimulai usai adanya Konferensi Asia Afrika, KAA, di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok, GNB. Dalam bidang politik, Indonesia selalu berperan dalam upaya peningkatan peran GNB untuk menyerukan perdamaian dan keamanan internasional, proses dialog dan kerjasama dalam upaya penyelesaian damai konflik-konflik intra dan antar negara, dan upaya penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru. Indonesia saat ini menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Sosial, Ketua Kelompok Kerja Perlucutan Senjata pada Komite Politik, dan anggota Komite Palestina, jelas Andri. Ya, Palestina menjadi salah satu negara yang diperjuangkan Indonesia dalam GNB. Kini politik luar negeri bebas aktif Indonesia kembali diuji di Indo-Pasifik. Indonesia punya hubungan erat dengan Cina maupun AS sehingga memutuskan mana yang lebih penting diantaranya tak bisa. Maunya Indonesia keadaan Indo-Pasifik stabil tanpa ada peperangan. Namun diprediksi Cina dan AS bakal bentrok di Indo-Pasifik dalam waktu tak lebih dari 15 tahun ke depan. Rusia yang tahu akan hal ini ingin melindungi Indonesia dari efek samping hasil saling sikut Cina versus AS. Rusia, Tiongkok, dan AS memandang posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara sebagai mitra strategis, namun tentu saja tidak dalam arti politik militer seperti negara sekutunya. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi posisi penting Indonesia dalam prioritas kebijakan luar negeri strategis Kremlin. Yang jelas, Rusia tidak akan pernah membiarkan Indonesia terjebak dalam permainan politik global antara AS dan Tiongkok. Namun kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan keleluasaan bagi Jakarta untuk bermanuver dalam politik internasional, jelas jurnal terbitan Universitas Lampung berjudul, Meningkatkan Kerjasama Bilateral, Hubungan Pertahanan Indonesia-Rusia. Konflik di Indo-Pasifik antara AS versus Cina memang mengarah ke perang terbuka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tuliskan pendapat dan harapan kalian tentang video ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.